Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tajuk pembicaraan kita pada hari ini adalah pertarungan antara syariat Islam dan warung kopi di Aceh. Kenapa tajuk ini yang kita pilih? Karena ada beberapa hal yang bertembung antara keduanya di akhir-akhir ini. Kita paham bahwa syariat Islam itu merupakan hukum Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik secara pribadi, personal maupun secara kelembagaan dan kenegaraan. Tidak perlu kita menguji dengan pertanyaan negara mana yang ada mempraktikkan syariat Islam yang wajib itu. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah kenapa tidak ada negara yang mengamalkan syariat Islam kafah secara penuh di dunia ini pada periode kehidupan kita ini. Ini memerlukan jawaban panjang khusus. Hari ini kita pikirkan di wilayah Aceh sahaja. Dalil Al-Quran sudah jelas. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syariat Islam dan Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu orang yang tidak tahu dan tidak mau melaksanakan syariat Islam. Itu menjadi salah satu jawaban bagi pertanyaan tadi. Ketika hukum itu mau diaplikasikan dalam sesuatu wilayah, maka dia harus diangkat sumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah itu dijadikan ketentuan atau hukum negara. Itu format hukum positif yang dititipkan oleh penjajah Belanda dahulu kala. Maka lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Aceh yang disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UUPA. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006. Turunan dari Undang-Undang UUPA ini lahirlah sejumlah kanun. Di antaranya ada Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dan Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Dalam Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, di pasal 4 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dijalankan berdasarkan arahan Wali Nanggro. Pasal 5 dinyatakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur, pemerintah
kabupaten kota, dalam hal ini bupati dan wali kota. Maknanya, kalau ada ketidaksempurnaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yang paling harus bertanggung jawab adalah bupati, wali kota, gubernur, dan wali Nanggro. Pertanyaan yang muncul adalah, sejauh manakah wali Nanggro, gubernur, bupati, wali kota mengontrol, mengarahkan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Bukti di lapangan menyatakan, sedang kita salat maghrib di sini hari ini dan orang lain di masjid lain, itu puluhan warung kopi di Aceh sedang hidup lampu, sedang minum kopi, sedang saring kopi, dan sedang hisap rokok. Sementara ini telah diatur dalam kanun, kalau azan berkumandang, semua kedai harus ditutup di Nanggro Aceh tersayang. Kanun juga mengatur di bulan Ramadan, tidak boleh jual beli makanan siap saji di bulan Ramadan sebelum pukul 17, pukul 5 sore. Tapi setiap Ramadan pukul 3 orang sudah menjinjing es campur, es dingin. Di pinggir jalan berderai orang meniaga kuih-muih yang siap saji. Pertanyaan yang muncul, di manakah wali Nanggro? Di manakah bupati, wali kota? Di manakah gubernur? Maka ketika kita pasang paradoksi antara implementasi syariat Islam di Aceh dengan marak tumbuh berkembangnya warung kopi di Aceh, siapa yang bakal menjadi pemenang? Kenyataan harian hari ini menyatakan bahwa warung kopi menjadi pemenang dan syariat Islam dikalahkan oleh warung kopi di Aceh hari ini. Kalau ini yang terjadi, apa fungsi gubernur? Apa fungsi bupati, wali kota? Apa fungsi wali Nanggro yang tidak pernah merakyat sebagaimana yang diatur dalam kanun? Ini persoalan sensitif yang harus dipertanyakan. Ini persoalan mendasar yang harus diketahui oleh rakyat bangsa Islam di Aceh hari ini. Mereka dipertanggungjawabkan oleh undang-undang Allah, dipertanggungjawabkan oleh undang-undang negara untuk mengawal, untuk bertanggung jawab tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tapi mereka melepaskan begitu saja pelaksanaan syariat Islam di Aceh, mau jalan-jalanlah, mau tidak-tidaklah. Kalau ada tengku seorang dua di kampung-kampung yang peduli, itulah syariat Islam yang berjalan di Aceh. Tapi itu di luar tanggung jawab struktur kepemimpinan negara, yang pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini sudah menjadi hukum positif, sudah menjadi hukum negara karena sudah diundang-undangkan dan disahkan oleh negara Republik Indonesia. Ketika ini yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, maka patut dan pantas umat Islam Aceh merasa malu terhadap kepemimpinan Nanggro Aceh hari ini. Wilayah lain tidak ada wali Nanggro, tapi wilayah lain rakyatnya sejahtera. Aceh punya wali Nanggro, tapi Aceh rakyatnya pangfo warayang rayo. Wabil khusus tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Siapa yang harus kita tekan? Siapa yang harus kita ingatkan? Siapa yang kita harus pressure supaya mereka paham akan tanggung jawab? Ketika kita mau mengkaji penyebab asal mula, kenapa harus jadi begini?
boleh jadi orang yang menjadi wali negara, yang menjadi wali kota, yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur belum paham tentang syariat Islam. Ketika mereka tidak paham syariat Islam, maka mereka tidak sayang syariat Islam. Ketika mereka paham, maka mereka akan sayang. Boleh jadi juga kemungkinan lain, karena akidah mereka lemah, iman mereka lemah, tauhid mereka lemah, sehingga terperdaya dengan proyek-proyek negara karena mereka berkuasa, sehingga terlupakan kepada perintah Allah yang wajib dan dipertanggungjawabkan atas pundak kepalanya. Seandainya para pemimpin Aceh hari ini paham akan kondisi yang sebenarnya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan dia paham tentang konsep syariat Islam, maka mereka tidak akan bisa tidur nyenyak ketika mereka melihat sedang salat, sedang azan berkumandang, warung kopi merajalela orang seperti siang hari. Kalaulah warung kopi buka di pukul 8, 9, 10, salat Isya masih panjang waktu, bisa salat sampai pukul 12 malam. Tapi warung kopi buka di waktu maghrib, itu tidak ada alasan bagi para penguasa negara Aceh untuk tidak bertindak, mengambil tindakan terhadap warung kopi yang buka pada waktu salat karena melanggar dengan ketentuan kanun Aceh, dan kanun Aceh itu adalah bahagian daripada Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia itulah bahagian daripada konstitusi negara Republik Indonesia, dan konstitusi dalam sebuah negara adalah undang-undang tertinggi yang menjadi induk segala undang-undang. Jadi tidak ada orang yang mengatakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini ilegal, apalagi. Tidak ada orang yang mengatakan pelaksanaan Islam di Aceh ini belum berlaku, apalagi. Kecuali orang yang tidak paham hukum dan undang-undang. Langkah konkret bagi rakyat kita semua ini yang tidak berdaya dan tidak punya kuasa adalah berdoa agar mereka yang dipertanggungjawabkan memberlakukan syariat Islam di Aceh oleh negara dan lebih-lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera sadar dan melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah dan undang-undang negara. Kita rakyat tidak bisa buat lebih dari itu karena power kekuasaan ada pada mereka. Semoga saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.